Shalom, selamat pagi saudaraku. Shalom. Mari kita satu hati di dalam doa. Sungguh hanya oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau membawa korban syukur dan ucapan terima kasih kami kepada Engkau Tuhan melalui pujian kami. Biarlah pujian ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau saja yang kami sanjung, yang kami tinggikan di tempat ini. Amin. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan kami datang kepadamu Tuhan, dan ku besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku sembah.
ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, hanya Engkau. Biarlah pujian ini yang sebentar kami naikkan Tuhan menjadi ungkapan hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang terindah, hanya Engkau yang termanis di hidup kami. Terima kasih Yesus. Inilah
Tuhanku Yesus, inilah persembahanku. Ku bawa hanya Engkau di hidupku, Yesusku.
ku bawa kepadamu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang terindah dan termanis. Haleluya. Mari kita nyanyikan nama Yesus yang dahsyat. Haleluya. Lewati siang dan malam, ku teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Setiap langkahku, setiap nafasku, hanya kasih-Mu terpegang. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam kepada terang-Mu, selamatkanku. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan di hidupku. Maut telah dikalahkan, belenggu pun hancur, kini ku telah merdeka. Aku merdeka karena pengorbanan-Mu, hanya kasih-Mu. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam kepada terang-Mu, selamatkanku. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan di hidupku. Sempurna karya-Mu Tuhan di hidup kami. Siap bersaut-sautan dengan saya? Are you ready?
hadapanku. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan di hidupku. Kaulah yang bebaskanku. Kaulah yang bebaskanku. Sempurnalah karya-Mu. 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 Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Sang Pembebas. Terpujilah namanya kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Ya telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Ya telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Ya telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa.
Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yes, haleluya. Perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bangga punya Tuhan yang perkasa? Bangga enggak? Amin. Kalau kita bangga, saudara, pasti hidup kita itu tidak akan pernah sama lagi, saudara. Akan berbeda. Betul? Ya. Seperti minggu kemarin dia bilang, ya, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat gitu, saudara. Dikatakan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Sudah menikmati kemerdekaan belum? Hah? Sudah? Masa sudah? Dalam hal apa? Ayo. Hah? Dalam hal apa sudah merdeka? Harusnya dalam segala hal. Betul nggak? Betul nggak Pak Zihite? Iya, harus dalam segala hal. Kalau enggak kita rugi loh saudara. Bertahun-tahun kita ikut Tuhan, rajin ibadah, rajin lakukan ini. Tapi hidup kita kok sama aja. Hidup kita apa? Status, apa? Bukan status, statis. Tahu? Flat. Saudara merasakan nggak? Hati-hati ya. Kalau hidup kita flat aja saudara, statis saudara, mesti tanda tanya. Kenapa ini ya? Ya, orang-orang seperti ini biasanya apa? Ketika bangun pagi itu hidupnya nggak bergairah gitu. Ini yang dibilang apa? Hidup apa? Segan, mati, tak mau. Ada lagi, hidup tak mau, mati tak mau. Bingung gitu ya, hidup tak mau, mati tak mau. Tuhan juga bingung, hidup gak mau, mati juga gak mau. Kenapa? Statis. Saudara hati-hati ya. Mesti cek hubungan suami istri saudara coba, statis atau dinamis. Kalau dinamis itu bergerak terus. Terus ada dinamika, namanya dinamis. Dinamika, kalau bahasa Yunaninya dunamos. Kisah Rasul 1:8 kan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu diberikan kuasa. Kuasa di situ dunamos. Kita menemukan kata dinamis. Ya. Kita menemukan bom yang apa namanya? Dinamit kan? Ya, dinamo. Itu kan terus bergerak. Hidup kita masih bergerak. Kalau enggak ngeri loh saudara. Ya, saudara masih cek hubungan suami istri saudara gimana? Biasa-biasa aja? Dingin? Ya. Masih cek nih. Tolong istri-istri yang masih punya suami, suami-suami yang masih punya istri, kapan terakhir saudara ngobrol berdua? Kapan, Ed? Tiap hari. Tiap hari. Ngobrolnya apa yang diobrolin? Masalah, kekurangan, apa yang diobrolin? Oke ya, nanti pikirin ya. Pak, terakhir kapan sih ngobrol sama pasangan? Saudara masih pikirin ya. Anak-anak, kapan terakhir ngobrol sama papa yang masih punya papa? Kapan? Sekalipun papanya luar kota, jauh. Kapan? Marcel, kapan ngobrol sama papa terakhir? Tiap hari, kok mikirnya lama amat? Mikirnya lama amat tiap hari. Felix, kapan ngobrol sama papa? Hah? Jumat yang lalu. Ya Jumat barusan kan? Nah, 2 hari yang lalu kan ya. Oke. Anak-anak juga mesti perhatikan. Wah, saya udah lama gak ngobrol sama papa. Saya cuma ngobrolnya sama mama aja. Ada apapun saya ungkapkannya sama mama aja. Hati-hati. Ingat, kenapa? Karena gambaran Yesus itu papa. Ingat ya, suami istri juga sama kan? Gambaran Yesus itu suami. Hubungan suami istri itu hubungan Kristus sama jemaat. Jadi saudara jangan anggap remeh, itu manifestasinya. Kalau saudara kita suami istri udah lama gak ngobrol. Diam-diaman. Udahlah, udah dingin, udah biasa aja. Saudara, hati-hati.
Saya tanya lagi nih, supaya kita betul-betul terbuka. Jawab aja dalam hati masing-masing ya. Suami istri, kapan terakhir melakukan hubungan intim? Ayo, kapan? Saudara jangan berpikir, aduh Pak, sudah tua Pak, aduh Pak, udah gini Pak, udahlah Pak, udah capek Pak, udah malas Pak. Saudara hati-hati, ingat. Karena Tuhan jelas ngomong berkata apa. Tuhan itu kan ngomongnya jelas kan. Alkitab ngomong jelas. Saudara. Hubungan suami istri itu adalah gambaran hubungan Kristus sama jemaat. Jelas. Kalau kita suami istri ya udahlah biasa aja. Udah Pak kita jalani hidup beginilah. Saudara, banyak loh. Banyak sekali. Saudara. Jangankan pasangan yang sudah tua, maksudnya sudah lama menikah. Pasangan baru pun banyak saudara. Banyak. Karena memang keadaan dunia ini saudara. Kalau bukan kemurahan Tuhan kita stres loh. Betul gak? PD3, Perang Dunia Ketiga sedang didengung-dengungkan. Dengar gak saudara? Didengung-dengungkan ya. Yang udah berapa tahun? 3 tahun ya. Rusia sama Ukraina. Yang sedang berlangsung baru-baru ini India sama Pakistan. Padahal itu kan tetangga. Sama kan India, Pakistan, Nepal kan sama kan ya. Tapi bisa saudara perang. Sebentar lagi Cina sama Taiwan. Sama-sama Cina kan. Sama-sama Tionghoa coba lihat ya. Lihat. Itu sedang-sedang didengungkan. Saudara kita tinggal ini ya dalam keadaan dunia yang nggak baik-baik aja. Jangan bilang baik-baik loh saudara, tenang kita di sini ya. Betul gak? Tapi yang tinggal di Ukraina, yang tinggal di Taiwan saudara, yang tinggal di Korea Selatan, ya sekarang Pakistan sama India saudara. Wah, setiap hari deg-degan gak? Iya deg-degan. Apalagi yang tinggal di Gaza gitu ya. Orang-orang Palestina, wah. Berapa banyak anak-anak yang mati saudara. Dunia ini dalam keadaan tidak baik-baik aja. Saudara. Ya, tapi ingat kita nggak terpengaruh harusnya. Itu nggak terpengaruh. Karena apa? Karena ini bukan tempat tinggal kita. Bukan. Dunia ini cuma sementara aja saudara. Sementara aja. Biar kita bisa menikmati dinamika dengan Tuhan. Ya. Di anak-anak ingat ya juga. Oh saya udah lama nih gak ngobrol sama papa. Saya benci sama papa. Saudara, kalau engkau sebagai anak benci sama papa. Saudara, engkau sulit bangun hubungan sama Tuhan Yesus. Sulit. Pasti ada penghambat, pasti ada penghalangnya. Saudara. Kalau anak benci sama orang tua, sulit. Sama-sama seperti istri benci sama suaminya. Tidak bisa mengampuni kesalahannya saudara. Terus ingat terus kesalahannya. Ingat terus masa lalunya. Gak bisa. Kita nggak bisa. Saudara mau bilang hubungan sama Tuhan baik, nggak bisa. Makanya gini, banyak kita di dalam hati kita itu kita nggak merasakan kasih Tuhan. Karena flat tadi kan. Gimana sih saudara tanya sama saya, Pak gimana sih merasakan kasih Tuhan itu? Tuhan udah mengasihi kita habis-habisan, Tuhan sudah jor-joran saudara. Ya, dia bukan hanya kasih hidupnya buat kita saudara. Bahkan dikatakan apa, tetesan darah terakhirnya ketika ditombak itu kan udah gak keluar darah lagi, keluarnya air saudara. Dia kasih buat kita semua saudara. Tidak cukup itu, dia berkati kita. Enggak, coba saudara kalau gak dikasih duit, gak diberkati saudara. Saudara mau ikut Tuhan lagi? Enggak. Betul gak? Tuhan main duit juga loh buat kita loh. Supaya kita tertarik sama dia saudara. Apalagi tidak cukup itu, banyak Tuhan korbankan orang-orang di sekitar kita yang saudara gak sadar. Karena apa? Demi untuk mendapatkan kita. Banyak loh. Kalau saya cerita hidup saya bilang, waduh Tuhan udah stop deh, jangan Tuhan. Terlalu banyak yang dikorbankan. Kenapa? Karena saya ngeyel. Karena saya keras kepala. Karena saya gak membuka hati saudara. Orang dikorbankan. Demi apa? Untuk dapetin kita. Saudara lihat ya. Untuk dapatkan Nuh sekeluarga saudara. Saudara tahu berapa miliar orang yang dikorbankan?
Diperkirakan jumlah zaman Nuh yang air bah itu sama seperti jumlah manusia saat ini. Kurang lebih 8 miliar. Yang selamat cuma 8 orang. Gitu. Alkitab jelas menulis apa? Nuh dapat kasih karunia Tuhan. Tapi banyak gak yang dikorbankan? Wih, banyak saudara. Tapi apa Tuhan korbankan, Tuhan cuekin mereka? Enggak. Surat Petrus menulis apa? 3 hari ketika Tuhan mati itu di alam roh. Dia pergi memberitakan kabar baik kepada siapa? Kepada orang-orang yang mati di zaman Nuh. Itulah cinta Tuhan. Dia musnahkan, tapi dia selamatkan juga. Karena cintanya Tuhan kan. Yang terima, yang nyambut di alam roh, ya mereka selamat. Tapi yang tetap ngotot, tetap keras kepala, saudara nggak bisa. Saudara, kenapa? Karena hidup kita, Tuhan mau ajarkan kita hidup itu berdasarkan apa? Sense. Atau kalau bahasa rohaninya, kita hidup itu berdasarkan insting. Saya kasih khotbah judul hari ini, hidup dari insting. Saudara jangan hidup pakai ini. Saudara hidup pakai ini, saudara stres. Enggak. AI, ya kalau Cina DeepSeek ya. Ya, itu saudara mengalahkan kecanggihan manusia. Padahal itu buatan manusia loh. Elon Musk bilang apa? Saya takut sama AI. Padahal itu buatan manusia, tapi manusia sendiri takut dengan buatannya. Karena dia udah banyak menggantikan pekerjaan-pekerjaan loh saudara. Makanya gak heran begitu banyak orang nganggur saat ini. Kemarin sebelum buka cabang, ya butuh karyawan kan saudara. Ya, ada salah satu anak datang saudara, dia cuman ya hanya sampai kelas 7 SMP 1 aja saudara datang. Ya usia sekitar 18 tahun. Dia datang ngobrol dengan saya gitu. Kamu nanti saya tempatin gini ya. Mau Pak, yang penting saya jangan nganggur. Saya kasih kamu gaji segini dulu ya percobaannya. Mau Pak, yang penting saya jangan nganggur. Nanti saya kasih uang makan kamu segini ya per hari. Mau Pak, yang penting saya jangan nganggur. Bahasa, yang penting saya berulang-ulang kali saudara. Ya udah, kapan saya masuk datanya? Hari ini aja masuk, langsung. Yang satu lagi saudara, ini ada 2 yang baru masuk. Saya masih butuh lagi ya. Kalau bisa masing-masing 4 gitu loh. Sekarang baru masing-masing 3 kan. Ada satu lagi datang, ya teman dia, flat. Tanya A, jawab A. Tanya C, jawab C. Flat betul tuh flat. Di WA-in, jawabnya nanti besok. Saya WA-in kamu, kenapa gak jawab? Saya gak pegang handphone kok. Terus kamu ngapain di rumah? Saya nonton. Ya podo wae. Pegang handphone sama nonton sama aja gitu. Enggak jauh-jauh gitu. Ya. Kemarin saya janji dia, karena mau ajak dia ke Pamulang kan. Jam 9:30 ya, kamu sudah datang. Kalau di sini kan bukan jam 11, sana juga jam 11. Tapi harus berangkat dari 9:30. Ya, karena perjalanan 1 jam lebih gitu ya. Saudara. Jam 9:45 saya tanya dia, kamu di mana? Baru mau OTW. Janjinya berapa? 9:30. Jam 9:45 kamu di mana? Baru OTW. Tinggalnya di Rawalele gitu. Aduh kan nggak bisa kan? Tiba-tiba saudara, maksudnya tibanya yang jam 10:10. Kok saya sudah sampai? Berapa lama terlambatnya? 9:30 janjinya, dia datangnya jam 10:10. Berapa lama? 40 menit. Kira-kira gemes gak? Hah? Oh ya udah Pak, lain kali Pak, Bapak janjinya gini, kalau berangkat jam 9:30, lain kali janjinya jam 9. Ya gak bisa juga dong. Seringkali dulu kan gereja gitu kan, udah kita tulis aja jam 6:30, nanti kita mulai jam 7 biar orangnya penuh. Ya gak bisa. Gak bisa.
Saudara, kalau saudara nggak punya sense, nggak hidup dalam insting rohani, saudara ibadah jam 7, saudara datang setengah 8. Saudara ibadah jam 8, saudara datang setengah 9. Ibadah jam 10, saudara datang jam setengah 11. Pokoknya udah kebiasaan terlambat setengah jam. Ya, kalau nggak terlambat itu nggak mantep di sininya tuh. Itu loh. Apa? Itu gaya hidup. Bisa enggak? Harusnya enggak. Udah saya bilang Jacob, udah berangkat dulu udah kalian. Udah dia di toko sini aja. Harusnya kan dia di Pamulang gitu ya. Udah dia datang, saya ngomong, kamu gimana sih? Kan janjinya setengah 10 semalam kamu bilang udah oke. Dia jawabnya apa? Saya baru tidur jam 5 pagi kok. Ade, anak baru usia 19 tahun, 20 tahun. Baru tidur jam 5 pagi. Lo ngapain? Ma gua kambuh. Anak belasan tahun mahnya udah kambuh. Gitu. Mama kamu tahu nggak? Nggak tahu. Kamu nggak kasih tahu? Nggak kasih tahu. Memang dari awal itu saya sudah lihat ini wajah terluka gitu loh. Ya wajahnya nggak ada senyumnya gitu loh. Kamu anak keberapa? Anak ketiga. Berapa saudara? Ya 3 saudara. Anak bungsu kan? Laki semua. Oke. Papa mama masih ada nggak? Papa saya sudah papa sambung. Udah. Lihat singkat aja gitu aja langsung ketahuan kan. Ini anak kamu ini terluka saya bilang. Ya. Benci gitu sama orang tua gitu. Apalagi anak laki-laki, anak bungsu gitu kan ya. Jadi betul-betul tidak bisa. Tapi ya udah. Ya urusan. Ingat, Tuhan mau kita hidup tuh berdasarkan insting. Coba saudara lihat sekeliling saudara binatang. Binatang tuh hidupnya kan dengan insting. Betul? Di kebun sebelah, di dalamnya itu ada pohon pepaya Bapak Ibu. Ya dulu saya kalau dia istri motong pepaya, bijinya tuh saya taburin aja dong. Jadi gak ditanam khusus, tabur aja gitu, tumbuh gitu. Sekarang gede, sudah sampai di atas genteng rumah orang. Karena berdepentar kan. Ya, itu kalau udah kuning dikit aja saudara, burung-burung kutilang kayaknya gitu, agak gede. 3-4 ekor datang saudara sambil nyanyi. Saya kalau buka jendela bangun tidur gitu lihat kutilang. Pertanyaan saya, siapa yang kasih tahu burung itu? Di Duta Garden, di blok C6 nomor 7, kafe nomor 7. Ada pohon pepaya yang lagi matang. Siapa yang kasih tahu? Yusra. Insting. Jangan bilang rohani, Tuhan yang kasih tahu Pak. Kita kalau jawabnya rohani, Tuhan yang kasih tahu dia Pak. Insting kan. Nanti kalau udah gak ada matang lagi, gak ada burungnya. Cuma minggu kemarin saya suruh tebang, saudara, tebang. Bahasa Bangkanya tebeng. Saya suruh tebang, karena kalau patah itu kan hantamin genteng orang gitu saudara. Saudara, habis ditebang itu saudara, gak ada loh burungnya. Saya pernah lihat video saudara, atau di Instagram atau di YouTube saudara. Domba-domba, kandangnya gede saudara, gede banget. Tiba-tiba domba-domba ini dia kumpul, menyatu saudara. Gak lama kemudian angin tornado datang. Pertanyaan saya lagi, siapa yang kasih tahu domba-domba ini ada angin tornado? Siapa Badirin? Insting. Saya bilang, wah keren ya. Domba beda sama kambing kan. Ya kita ini disebut dombanya Tuhan kan. Lihat kamu, aku menempatkan kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Lihat dong. Kita masih perhatikan Tuhan kita ini kejam loh. Saudara kalau enggak netral, saudara lihat, wah Tuhan maha baik, bla bla bla. Ayat itu Tuhan ini kejam loh, kejam enggak? Kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, kejam enggak? Kejam dong. Sekitar kita ini serigala semua loh. Betul enggak? Matius 10 ayat 16 itu. Tapi sampai situ enggak kan?
Enggak. Hendaklah kamu cerdik seperti ular. Tuhan suruh kita cerdik seperti ular. Ular itu lambang setan. Kita disuruh cerdik seperti setan. Coba. Baru tulus seperti merpati. Enggak tulus dulu. Cerdik dulu. Bukan picik, bukan licik, beda. Cerdik. Cerdik kan semuanya pakai insting. Coba, kapan tahu saudara cerdik? Oh Pak, saya mah cerdik terus Pak. Wah itu bukan cerdik terus, jangan-jangan lu picik. Tukang ciak orang terus Pak, tukang makan orang terus Pak. Enggak, ini cerdik. Tulus, kapan tahu kita tulus? Kalau bukan berdasarkan insting rohani, enggak bisa. Tidak ada orang yang bisa saat bersamaan dia cerdik sekaligus tulus. Enggak ada. Enggak mungkin bisa, betul gak? Mana bisa Pak? Cerdik sekaligus tulus. Kalau orang cerdik rata-rata apa? Akhirnya kan jadi picik. Wah ini orang mah cerdik banget. Kayak belut jatuh di oli. Bisa gak? Lomba 17-an ambil belut di oli. Nanti lomba gitu ya. Joel bikin lomba buat teens. Wah, ambil belut di oli. Tapi olinya oli baru. Jangan oli bekas, hitam semua di tangannya. Pasti lepas terus kan. Ada kan orang ini, wah ini mah kayak belut jatuh di oli aja, susah. Ada orang-orang tuh picik-liciknya tuh lihai kalau. Tulus aja, nggak bisa loh saudara. Saudara jadi orang Kristen tulus aja, ikhlas aja, nggak bisa. Betul nggak? Saudara diciak loh. Ketika buka toko di sini saudara. Di samping Indomaret itu, toko sepeda, datang preman. Ngadepin saya. Ya. Kok ini toko baru buka. Engkau mau kasih saya jatah 1 bulan berapa? Hah? Jatah apa? Ya pokoknya jatah per bulan. Enggak. Saya bilang saya udah ada keamanannya gitu. Udah cukup. Udah habis itu pergi dia. Enggak balik-balik lagi. Kalau ketemu sama saya cuma nganggut aja. Nah di Pamulang sama saudara. Hari Rabu datang preman. Ya saya hari Rabu saya udah pulang kali ya, malam dia si Jacob yang situ. Dia minta jatah, dia bilangnya gini, IKK, tahu ya kalau perumahan ada IKK kan? Iuran, keamanan dan kebersihan, kurang lebih gitu kepanjangannya. Atau IPL. Ya. Kayak gitu ya. Dia mintanya berapa per bulannya? Keamanannya 500 plus kebersihannya 150, 650. Gede gak Beng? Per bulan loh. Di sini aja per bulannya IKK-nya ruko di sini 150.000. 650.000. Udah Jack, saya bilang tenang aja. Pokoknya kalau ada preman, ada apapun bilang, nanti saya kasih tahu bos. Itu aja kan gampang kan? Saudara, kalau yang punya usaha tahu deh, kalau mau lebaran, amplop-amplopnya banyak banget ya. Kesnya banyak ya? Banyak. Semuanya ngaku. Ormas ini, ormas itu, ormas ini, ormas itu. Banyak banget. Saudara. Ya, dia yang buka puasa, kita yang nyetor. Apa hubungannya? Itu kan ya? Yaudah kita terima aja. Hari Kamis, karena kita mulai pindahan, saudara, saya ada di sana. Saudara. Datang nyamperin saya. Kok, gimana yang semalam? Ya, nah sebelumnya saya cerita dulu. Ketika masuk di ruko di sana, ya kan mulai kenalan dong dengan ruko sana, ruko sini. Ya. Ada satu engkong-engkong, dia dari Kuntian, Ponti, saudara. Wah, ngomong sama saya, pokoknya seru deh. Wah, ya udah saya bangun hubungan juga sama dia, beli alat elektronik lah buat dia, karena dia juga punya toko elektronik, punya toko mainan, samping kami toko mainan. Oke, Will, mana William? Mic-nya mendengung Will, oke. Ya, dah. Wah, dia ngomong begini. Kok jangan takut di sini. Gue orang lama di sini. Gue 30 tahun di sini. Kalau ada yang ganggu lo, bilang aja lu saudara gue.
Lu saudara gua, namanya Aseng. Wah. Oke, ya kan ketemu preman ini kan malam itu kan ya. Gimana kok? Yang semalam 650 per bulan. Saya cuma ngomong gini, gua saudara Aseng. Itu preman langsung mundur loh dia. Enggak ngomong A, enggak ngomong B lagi. Oh ternyata nama Aseng berkuasa. Tapi saudara tahu gak di hati saya gini. Kalau nama Aseng aja berkuasa, apalagi nama Tuhan Yesus. Menangkap? Ayo. Saya cuma gitu loh. Lu pikir gue berani ngadepin preman? Gue juga takut. Putih gini, sipit begini gitu kan. Berantem gue jarang gitu ya. Dulu berantem gara-gara ya anak SD mau apa dijodoh-jodohin kesal gitu jadi berantem saya guys. Tapi berantemnya jurus bebas. Pak gitu. Kalau dulu kan kalau dijodohin kita nggak suka gitu. Dalamnya sih suka tapi luarnya nggak suka. Biasanya gitu. Kalau sekarang anak suka banget ya. Saya cuma bilang gue saudaranya Aseng. Dia ngomong gitu mundur. Saya bilang ternyata nama Aseng berkuasa di sini. Ya, nama Tuhan Yesus lebih berkuasa. Makanya Tuhan mau kita hidupnya dengan insting rohani. Binatang-binatang, ini saudara, khususnya yang peliharaan-peliharaan, sudah mati instingnya. Betul gak? Saya bilang sama papa saya, kan pelihara burung, perkutut, juga ada pudel kan. Kalau anjingnya mau melahirkan, panggil dokter hewan, disesar. Saya bilang, Pak, nggak ada sejarahnya anjing disesar. Kapan penemuan sesar itu saya juga nggak tahu. Dokter gimana dok? Pas Julius sesar. Tanya dia saudara. Iya, kan harusnya nggak ada, betul nggak? Mak gua lahir 12 kagak sesar. Terakhir katanya udah nggak pakai lagi bidan. Trot. Udah 12, udah gak panggil Hanum lagi. Jalan tol udah lancar. Hidup semua tuh. Sekarang sesat, instingnya mati kan. Betul gak? Masalahnya binatang gak bisa ngomong. Kok gue disesar? Dia gak bisa ngomong. Dia disesar, saudara melahirkan. Coba. Saudara pergi aja ke beberapa mall yang bebas anjing masuk, Central Park khususnya itu ya. Bebas kan anjing masuk, saudara. Lihat kan? Anjing dikasih pita, dikasih topi, dikasih baju, dikasih sepatu. Coba. Ayo. Cuman dia gak bisa ngomong aja. Saya ngomong gini, pelakunya. Sebenarnya pelaku utamanya ini. Saya hanya pemeran pengganti. Beliin baju. Saudara tahu gak baju anjing lebih mahal dari baju gua. Yang saya pakai ini murah. Mahal loh. Betul Bu, mahal. Makanannya tahu gak makanannya? Dia kan gak boleh yang murahan. Makanannya gak tahu merek apa. Yang mahal. Betul, makanan dia lebih mahal dari makanan saya. Saya makan bakmi cuma 20.000. Dulu saya beli itu 1 kilonya di atas 100.000 loh Bang. Pokoknya yang bagus punya itu loh. Yang bungkusannya aja bagus. Lihat. Binatang tuh mati insting rohaninya. Termasuk kita juga mati. Kenapa kita tidak hidup lagi dengan insting? Kita hidupnya udah pakai ini. Sama gak? Coba. Makanya orang yang hidup pakai ini saudara lihat. Rata-rata itu hidupnya bisa flat. Dingin. Melakukan apapun udah rutinitas. Kenapa? Semuanya udah jalan sini. Tapi kalau saudara mulai start hari ini. Hidup dengan insting rohani. Saudara lihat. Hidup ini kok enak banget ya. Kenapa? Terus. Itu binatang itu harusnya hidupnya enak banget. Kan berulang kali saya bilang kalau pohon lengkeng di depan rumah itu kalau mulai berbunga.
apa namanya itu? Lebah. Lebah-lebah kecil gitu, kecil-kecil dia. Warna gold gitu. Datang. Wah saya nggak bisa ngitung, saking banyaknya gitu. Untuk apa? Penyerbukan. Coba kalau nggak ada dia, buahnya jadi nggak? Nggak jadi kan. Saya bilang, Tuhan, siapa yang kasih tahu dia? Di Duta Garden ada pohon lengkeng yang lagi berbunga. Ya, semuanya mereka berdasarkan insting. Saudara pasti sering mendengar, saudara, ikan-ikan. Kalau tiba-tiba di pantai jadi banyak ikan. Tanda apa? Tanda apa? Tsunami akan datang. Atau tiba-tiba laut kering. Kepercayaan sih kalau pecun. Pecun yang bacang itu loh. Itu bisa kering airnya gitu loh. Di pantai aja ya, kering. Kalau kami dulu pecun mesti mandi air sumur. Hah? Sipjit tiam kata Aji itu. Jam 11. Ah, airnya engsiso, air sumur yang ada ikannya. Ikan sepat gitu loh. Mandi loh. Itu percayanya. Pergi ke pantai. Pasti tuh ramai pantai. Kering gitu loh. Ya pengetahuannya bener memang kan. Hebat tuh ya. Makanya orang Cina tuh wih canggih. Coba lihat saudara tanggal 1, tanggal 15 ya Cina ya. Betul kan bulannya ya. Tapi tetap kalau kita hidup berdasarkan logika, apa yang kita pikirkan saudara, gak ketemu. Kemarin saya baru dengar podcastnya Dr. Ryu Hasan. Saudara, gak apa-apa, ini ahli bedah. Dokter ahli bedah saudara. Kemarin dia bahas tentang cinta. Dia bilang gini, cinta itu tidak pakai logika. Kalau yang pakai logika gak bisa bercinta. Cinta itu tanpa logika. Coba orang lagi jatuh cinta. Ya. Di mana pacarnya? Luar kota. Datang nggak? Datang dong. Kok nggak capek? Kenapa? Di luar logika. Waktu dia ngomong-ngomong itu saya baru ingat juga. Saudara. Iya ya. Dulu kan ya masa remaja kan tetap masih ada apa? Ada suka sama cewek gitu loh. Ya. Suka sama cewek, suka aja gitu ya teman sekolah gitu. Lewat rumahnya aja seneng. Baru lihat rumahnya, baru lihat genteng rumahnya aja hati senang. Oh iya ya benar juga ya, cinta tanpa logika. Betul ya Herin ya? Hah? Lihat motornya Yunus aja dulu senang banget. Baru lihat motornya loh. Itulah cinta tanpa logika. Jadi nggak bisa kalau pakai logika, coba pakai perhitungan, pakai kriteria, nggak bisa. Semuanya pakai apa? Pakai insting. Nah namanya insting rohani. Saudara, kalau saudara nggak pakai insting, nggak bisa. Ya. Kenapa kita banyak terluka ketika melihat sesuatu? Ya, kita sayang sama istri kita. Tapi di satu sisi kita keras misalnya gitu. Kok bisa begini? Saya sayang sama dia. Sama anak misalnya. Kita sayang sama anak kita. Tapi di satu sisi kok kita bisa keras? Kita mesti cek. Kita tidak hidup berdasarkan sains lagi. Ya. Tidak hidup berdasarkan insting lagi. Saya sama anak-anak kadang-kadang saya bisa keras-keras. Oh, udah. Tapi lembut-lembut. Udah saya ngikutin aja. Saya tidak mau buat mereka ini apa? Saya nggak mau punya prinsip gini. Cukup saya yang susah, mereka jangan susah. Enggak. Itu bahaya. Orang tua banyak berpikirnya gitu. Saya nggak mau anak cucu saya susah. Cukup aja saya susah. Jangan. Ya susah aja dalam kutip apa? Kerja apa? Mereka mesti disiplin bangunnya dan sebagainya. Jangan takut. Nggak apa-apa kok. Ya, yang saya bilang yang anak buah satu ini kan. Gimana mau ngomong apa? Dia baru tidurnya jam 5. Gak bisa tidur, kenapa?
Emaknya sakit terus gitu saudara. Saya bilang gimana kamu gak sakit Ma? Saya tanya ke toko jam 11. Kamu udah sarapan belum? Belum. Ya gimana? Ya namanya toko buka jam 11 kan gak ada lagi jam 12. Istirahat ya makan siang ya. Ya gak ada lagi dong orang masuknya aja jam 11 kan. Masih gitu kan. Saya bilang kamu sendiri gak jaga badan kamu. Tapi ya kenapa? Dia punya begitu banyak luka dalam hidupnya. Ya saya sampaikan aja, saya gak ada urusannya dengan dia. Karena saya sampaikan sama dengan kita saudara. Saudara sebagai anak, saudara mesti meneliti, mengamati. Kok papa saya begini ya? Kalau mama saya begini ya? Saudara jangan sakit hati dulu, jangan terluka dulu. Tapi cek, kenapa papa saya kok kejam begini ya? Saudara cek kakek nenekmu dari papa. Ya, kenapa mama saya ini kok gak ada perasaan sama sekali? Kalau ngomong tuh kasar ya. Cek aja dulu papa mamanya dia. Nenek atau kakek kamu, cek dulu aja. Ya, yang kenal gitu, minimal gitu. Saudara. Kenapa? Karena ini warisan. Kalau kita mengerti konteks ini saudara, kita gak akan mungkin kesel sama papa mama. Kenapa? Karena papa mama melakukan itu, dia juga gak sadar. Gitu? Insting rohani kita gak sadar, tapi cara kerja setan juga sama, kita gak sadar. Kenapa? Setan itu selalu jiplak apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan. Tuhan lakukan apa? Tuhan bilang sama Daud, anak cucu orang benar tidak minta. Tapi bahkan akan memutangi, memberi. Itu jalur cara kerja Tuhan. Iblis sabotase, iblis ambil itu saudara, iblis turunin apa? Kutuk keturunan. Ya. Jadi semuanya itu cara kerjanya diambil oleh iblis. Ya. Kita balik lagi, ya kita hidupnya insting rohani. Ini yang namanya kitab Ibrani 8, nanti saudara bisa baca 8-10 dikatakan apa? Tuhan sudah taruh hukum-hukumnya di dalam hati kita dan tulis di pikiran kita. Sehingga apa? Sehingga kita itu tanpa disuruh, kita sudah tahu apa yang dilakukan. Tanpa dikasih tahu, kita bisa tahu. Itu hebatnya Tuhan. Itulah namanya insting. Sudah ada. Makanya saya bilang kita ini kok nggak sadar. Status kita ini loh. Kita ini orang yang luar biasa. Saya buka ayatnya buat kita dulu. Ayat 10 dan 11-nya. Lihat. Filipi 2. Sudah lihat ayat ini. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Kita baca sama-sama yuk. Supaya dalam nama Yesus apa? Bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi. Di langit. Atmosfer ini. Yang di bumi. Di atas tanah ini. Yang di bawah bumi apa? Laut. Berarti air, tanah, udara saudara. Yang berkuasa siapa? Tuhan Yesus. Bertekuk lutut saudara. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara lihat di situ. Semua lidah. Berarti semua yang punya lidah. Nanti saatnya mereka harus mengaku. Mau tidak mau. Semuanya. Ayo ingat, saudara jangan bangga saya jadi orang Kristen. Saya punya agama Kristen. Jangan bangga. Saudara dan saya mesti bangga apa? Yesus yang memiliki hidupku. Semua lidah harus mengaku dengan dia. Bahkan yang di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Semuanya harus mengaku. Itu ada di mana sekarang? Ada di mana? Ada di hati saya. Ada dalam hidup saya. Kalau kita sadar ini saudara, lihat, hidup kita akan berubah total.
Saya bilang tadi, kita nggak akan mungkin flat. Kita nggak mungkin adem aja, saudara. Atau bahasanya apa? Mati rasa. Sama istri mati rasa. Udah nggak ada rasanya lagi. Mestinya saudara, nyenggol istri pun tetap masih nyetrum. Salomo kesenggol Ester, nyetrum nggak? Hah? Nyetrum, bukan konsret. Hah? Dulu konsret ya. Senggol sedikit, bacok. Sekarang nyetrum ya. Suami istri kalau nggak nyetrum lagi, wah. Itu bisa jadi indikasi sama Tuhannya kita nggak nyetrum. Minggu kemarin kan saya ceritakan di ruko yang baru gitu ya. Konsret terus saudara. Istri saya bilang, lo yang konsret. Saya sambut. Tuhan gua konsret nih Tuhan. Masih menghadap kekuatan sendiri ya. Bingung di mana ya? Si tukang bilang, oh cuman debu aja. Diberesin. Tunggu sampai siang nggak turun. Ya udah. Besok saya datang turun lagi. Di mana titiknya ini? Saya bilang Tuhan gue nyerah. Dari mana mulainya lagi? Ini bangunan 30 tahun. Kabel semua di dalam semua. Gimana mulainya? Kan gak bisa kan? Ya udah Tuhan gue nyerah deh Tuhan betul-betul gak sanggup. Tuhan yang udah kasih ini udah aku nyerah. Ya puji Tuhan. Ya ternyata ketemu penyakitnya, katanya disensor. Ya sensor lampu. Nyalain lampu kan kita datangnya siang kan, jadi kalau terang kan dia mati sendiri kan. Ya udah ganti aja saya bilang sensornya kalau itu penyakitnya. Betul saudara, ganti sekarang aman. Coba, saya udah berpikir nih konsepnya di dalam nih. Kalau konsep di dalam tembok kan, waduh sekarang rak udah pasang, reklame udah pasang di dalam. Gimana lagi gitu ya. Bilang betul-betul gak sanggup. Nyerah. Balik lagi yuk. Tuhan mau kita hidup dengan insting rohani. Caranya gimana? Gak ada cara. Kita lihat dari ayat yang kelimanya. Kita baca cepat yuk. Ayat 5. Sama-sama ya ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ini menggambarkan kepada kita apa? Kita mesti punya perasaan dan pikiran seperti Kristus. Itulah yang namanya insting. Bukan pikiran dan perasaanku. Kalau pikiran dan perasaan kita nggak bisa. Menurut pendapat saya, nah itu tuh orang-orang pakai pikiran. Menurut pendapat saya, ya. Bukan menurut pendapat saya. Tapi biarlah pikiran dan perasaan Kristus yang ada dalam hidup kita. Ini tanda apa? Hanya orang mati. Makanya kalau kita belum mati, egonya belum mati, nggak bisa. Saudara berbusa-busa dia omongin tentang hidup insting rohani, nggak bisa. Padahal Tuhan sudah kasih gambaran binatang aja. Binatang tuh mereka nggak hidup pakai logika. Hidupnya semuanya insting. Ya, kemarin kita lihat siang-siang kucing kawin ya. Biasa kan kucing tuh kawinnya malam-malam atau di atas kandang, kawinnya. Ya, kan malu-malu kucing. Sekarang kucing udah gak malu-malu lagi. Udah terang-terangan. Kami jalan berdua gitu, dia tetap aja gitu. Wah, bilang udah kehilangan nih instingnya. Insting dia kan malu. Hanya orang mati, saudara. Ketika kita mati, yang hidup Yesus. Yang ada pikiran Kristus yang keluar. Yang ada apa? Perasaan Kristus yang keluar. Nah, kalau perasaan Kristus yang keluar, saudara, kita nggak bisa detect. Ingat. Kalau perasaan kita yang keluar, gini. Ketika papa bentak kita, perasaan kita keluar, kita langsung bilang papa jahat.
Tuh. Silly, kalau diomelin mama, Silly belajar Silly. Kalau Silly pakai perasaanmu, bilang mama apa? B-A-W-E-L. Bawel. Ruth, bilang Opung apa? Opung galak banget. Ini Opung si Hite. Kalau kamu pakai perasaan kamu. Ingat, itu perasaan kita. Itu pikiran kita. Kita bilang orang tua kita jahat, suami kita jahat, istri kita bawel, cerewet. Kalau kau keluar dari cinta. Tapi kalau engkau tetap hidup dalam cinta, cerewet pun gak terasa. Itu orang keluar dari cinta, betul gak? Hanya orang yang jatuh cintalah dia akan hilang logikanya. Seorang wanita, dia punya pacar penjudi, saudara. Ketika diingatin gimana pun susah. Kenapa? Hilang logika kan. Tapi Dr. Rio Hasan bilang gitu, itu memang kerja otak. Kerja otak tuh kalau orang jatuh cinta, ingat, dia melebihi orang narkoba. Saya bilang, keren loh kalau orang jatuh cinta. Dia melebihi orang narkoba. Orang narkoba tahu ya, kalau dia udah butuh kan namanya sakau kan. Dia perlu, sama kalau orang jatuh cinta, kepingin ketemu terus kan. Betul gak? Yang lagi pacaran kepingin ketemu gak? Enggak, gue bosen. Kalau lo bosen, lo keluar dari cinta itu. Karena apa? Karena secara kedokteran aja, itu cara kerja otaknya saya bilang. Wih, saya bilang gitu. Saya lihat Tuhan, saya bilang, canggih Tuhan ya. Otakan Tuhan yang bikin, canggih dia kasih buat kita untuk bisa menikmati. Wih, sama makanya kita ketika sudah keluar dari cinta dengan Tuhan, saudara. Kita ibadah pun saudara, cuma sekadar hadir. Absen. Tapi nggak merasakan lagi kasih. Tapi kalau kita tetap hidup dalam cinta, waduh Tuhan aku mau menikmati Engkau. Aku mau menikmati Engkau terus. Tuhan tuh dinamis, Tuhan tuh hidup. Oke, lanjut ayat yang ke-6. Ini yang saya bilang harus mati. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak lagi pertahankan hak hidupnya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang namanya inkarnasi. Saudara, kalau Yesus tidak berinkarnasi jadi manusia, Bapak dan Ibu tidak selamat. Ingat. Dia mati di atas kayu salib bukan sebagai Tuhan, bukan. Kalau sebagai Tuhan kita bilang, wah itu cuma drama doang kok salib-salib itu. Paku dia kan Tuhan, mana sakit? Enggak. Dia sebagai manusia yang tidak berdosa. Saudara. Sakit. Lanjut. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, perhatikan. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Hebat Tuhan kita. Tuhan mau kita sadar hari ini. Hidup yuk berdasarkan insting rohani. Jadi jangan pakai logika. Ya, bukan baterainya, bukan. Suaranya tidak keluar, Will. Ya. Oke, coba ganti mic.
Tes. Oke, ya udah, gak apa. Ya, jadi Tuhan mau setiap kita ini hidupnya dengan insting. Ya, saudara ngikutin Tuhan apa yang ada di hati saudara. Ketika itu muncul, saudara jalankan. Itu muncul, saudara jalankan. Itu muncul, saudara jalankan. Ya. Tapi kalau saudara pakai logika, saudara pakai pikiran, saudara akan pakai perhitungan. Nah, kalau saudara pakai perhitungan terus, saudara, percayalah, saudara gak akan bisa menikmati Tuhan sepenuhnya. Gak bisa. Ada yang tanya sama saya, kalau gitu Pak, buat apa otak kita? Nah, ada yang tanya kan? Kalau gak pakai pikiran, buat apa ini Pak? Gampang saudara. Kalau saudara udah dengar dari Tuhan di sini, semuanya ya, semuanya. Pasangan hidup nih, anak-anak muda. Ya, ini bukan pengajaran, bukan. Tak. Bukan bilang, oh saya cocok nih sama orang nih. Saya pas sama orang nih. Enggak, bukan itu. Tapi tak di sini, kok beda ya? Oke saudara ikutin aja. Jangan ikutin sini. Ikutin aja. Nanti makin jelas gitu. Ya. Nah, setelah misalnya saudara muncul, saudara minggu depan saudara muncul ke Bandung. Ya. Oke, ke Bandung ya. Tak, udah ke Bandung nih. Minggu depan hari Jumat, hari libur saya mau ke Bandung. Setelah saudara dapat saudara mau ke Bandung, baru pakai pikiran, oke? Ngobrol sama istri, Mah, kita mau berangkat jam berapa? Ini kan hari libur. Kita berangkatnya subuh jam 4. Oke. Pertama ya, berangkatnya subuh. Kita mau nginep berapa hari? Pakai dong. Oke, book hotel dulu, ini hari libur. Bisa book hotel dulu, udah pakai pikiran kan? Jelas gak? Jadi munculnya di sini dulu, ke Bandung. Munculnya sini dulu. Tapi kalau orang di luar insting rohani, munculnya sini dulu. Ke Bandung. Macet mah. Jangankan hari libur. Hari biasa aja di Bandung macet. Karena kan wilayahnya itu-itu aja, jalannya gak nambah. Orang Bandung ke Jakarta, orang Jakarta ke Bandung, cuma pindah doang. Orang Bandung teman saya bilang, pokoknya kalau libur kami ke Jakarta, atau kami gak keluar. Kenapa? Percuma kami keluar kalau lagi long weekend. Macet sana, macet sini, gak bisa jalan. Jadi munculnya dari mana dulu? Munculnya dari mana dulu? Dari sini. Ketika muncul dari sini, baru pakai ininya. Jangan dibalik. Kalau kita pakai ini dulu, instingnya mati. Itu yang membuat nanti kita apa? Tidak bisa lagi dengar Tuhan ngomong apapun sama kita. Kenapa? Semuanya udah di sini. Saudara yang kerja semuanya di sini saudara rutin aja. Biasa aja. Disuruh cerita, saudara gak bisa cerita. Karena apa? Biasa kok saya lakukan ini. Tapi kalau saudara hidup berdasarkan insting rohani, setiap hari, bahkan setiap detik, saudara bisa merasakan Tuhan. Dan ada banyak cerita, kesaksian lewat hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan semua yang mengerjakannya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bagi berdiri yuk sama-sama yuk. Kita naikkan pujian tadi. Kau kusembah. Tapi mulai dari atasnya ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini pengurapan-Mu yang mengajarkan kami. Bagaimana kami hidup bukan berdasarkan logika kami. Tapi kami hidup berdasarkan insting rohani yang Tuhan sudah taruh di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya.
sembah, Kau ku sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Hidup kami ini adalah anugerah dan kami mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan ingatkan kami kembali untuk berbalik kepada Tuhan dengan insting rohani. Ampuni kalau selama ini kami terlena dengan dunia ini, kami banyak mengikuti dunia dengan otak kami, dengan pikiran kami, dengan logika kami, dengan pengetahuan yang kami dapatkan dari dunia ini. Kami tidak menggunakan insting rohani yang Tuhan berikan. Kami berbalik, kami percaya bahwa Tuhan yang memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau pulang ke rumah masing-masing. Tuhan yang menyertai kami menerima berkat, anugerah, kebaikan dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pulang.